observasi kinerja kepala sekolah yang akan dilaksanakan di PMM, yaitu kinerja, maka kami melakukan observasi kepala sekolah. Dalam hal ini kami mendapat indikator yaitu aktivitas. Mengetahui pengertian dari komunitas belajar. Komunitas belajar dalam kurikulum Merdeka itu yaitu sekelompok guru yang bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan bersama di satuan pendidikan. Jadi semua gurulah yang menjadi bagian anggota dari komunitas belajar tersebut. Jadi dalam suatu sekolah itu mempunyai wadah untuk pengembangan pembelajaran, maka diperlulah komunitas belajar. Seperti yang telah kita buat di komunitas belajar kita sudah mempunyai komunitas belajar di sekolah yang kemarin kita buat di bulan 1 kemarin dengan ketuanya Pak Marzun Azhari ya. Dalam komunitas belajar itu kita sudah membuat SK dan sudah kita buat di komunitas di PMM dengan beranggotakan yang internalnya itu guru-guru kita yang di sini, dan kita sudah melakukan media sosial, maksudnya media sosial dengan IG dan Facebook. Adapun dari tujuan dari komunitas belajar itu yaitu mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan membagi informasi terkait pertanyaan dan masalah yang terkait. Misalnya kita ada masalah di suatu sekolah, melalui komunitas belajar itu kita dapat membahasnya dan memecahkan masalahnya. Terus yang kedua, mendukung dengan merancang kolaborasi antara anggota Kober. Berarti kita bekerja sama di antara anggota-anggota Kober kita. Yang ketiga, membina anggota atau kelompok dengan mengajak anggota belajar secara berkelanjutan. Yang empat itu mengintegrasikan pembelajaran yang didapat melalui komunitas dalam pekerjaan sehingga berdampak peningkatan hasil belajar siswa. Itu merupakan tujuan dari Kombel. Terus ada 3 ide besar komunitas belajar menurut Gafur. Yang pertama itu fokus pada pembelajaran. Dari ide fokus pada pembelajaran ini dia mengubah dari yang selama ini kita Gafur itu mengajar menjadi belajar. Terus menjadi cari apa yang kita ajarkan menjadi apa yang perlu kita ajarkan. Terus ada yang kedua itu membangun kolaboratif dan bertanggung jawab kolektif. Di sini membangun kolaboratif berarti melakukan kerjasama, saling membantu dalam memecahkan masalah di sekolah. Misalnya ada siswa yang bermasalah, jadi tidak menjadi tanggung jawab dari satu guru saja. Jadi siswa yang bermasalah itu kita menjadi tanggung jawab bersama dari semua guru. Misalnya kita memecahkannya dalam suatu forum komunitas itu. Misalnya anak itu ada bermasalah, jadi antara guru itu bisa sharing apa masalahnya. Jadi ada masukan dari masing-masing guru. Yang ketiga itu berorientasi pada hasil belajar murid. Jadi yang selama ini kita hasil belajar murid itu hanya berupa angka. Jadi pada komunitas belajar yang kurikulum Merdeka ini bahwa hasil belajar siswa itu tidak hanya pada berupa angka, tapi dapat berupa penilaian lain. Itu dari 3 inti pokok yang disampaikan oleh Gafur itu. Ada pertama, komunitas belajar di sekolah itu adalah yang beranggotakan guru-guru atau tenaga pendidik yang ada di sekolah. Seperti yang ada di sekolah kita sudah membentuk komunitas belajar yang kemarin yang disebut komunitas belajar SMP Negeri 28 Tanjung Jabung Timur. Jadi dalam komunitas belajar ini kita membahas atau merancang tentang perencanaan pembelajaran, modul pembelajaran yang kita bahas. Kemarin kita sudah melaksanakan komunitas belajar pada bulan Januari kemarin. Kita melaksanakan tentang kinerja. Kita sudah mengundang dari pihak luar yaitu Pak Agus Sutidutut untuk
pembahasan tentang kinerja itu. Terus yang kedua, komunitas belajar antar sekolah. Komunitas antar sekolah ini misalnya itu seperti MGMP, seperti kan MGIPA, IPS atau MGMP Bahasa Indonesia, itu kan komunitas yang berasal dari berbagai sekolah bergabung dalam suatu komunitas. Jadi dalam komunitas MPMP itu sering dibahas tentang pembelajaran atau asesmen yang dilaksanakan tentang pembelajaran yang baru. Terus yang ketiga yaitu komunitas belajar di platform Merdeka Belajar. Sekarang banyak di platform Merdeka Belajar itu komunitas-komunitas belajar. Mereka sering mengadakan seminar-seminar, workshop, terus ada kegiatan pembelajaran lain. Dalam komunitas ini kita bisa belajar dari sana. Sekarang ada komunitas webinar-webinar, diharapkan kepada kita untuk mengikuti. Jadi mudah-mudahan untuk selanjutnya dari komunitas kita ini dapat membuat webinar sendiri. Jadi kita bisa mengundang di PMM itu. Modul SMP 28 Aceh Timur. Jadi berisi semua mata pelajaran, mulai dari PAI, PKM Bahasa Indonesia dijilid jadi satu dan dicetak menggunakan koper SMP 28. Itu jadi modul SMP 28. Jadi bukan modul siapa-siapa lagi. Jadi apapun kegiatannya kita dokumentasikan seperti itu. Foldernya seperti itu, nanti modulnya seperti itu, termasuk kegiatan kelima. Kemudian nanti kita dokumentasikan sampai ke tahap evaluasinya, penilaiannya. Rapor kelima ada sudah ya, sudah ada kan. Dokumentasinya harus lengkap. Modulnya ada enggak, itu yang penting. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah itu yang pada